ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam-malam kemuliaan Lailatul Qadar, beberapa amalan penting yang perlu kita siapkan untuk kita lakukan, diantaranya adalah dengan salat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Kita tilawah, kita istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, anjuran kepada kita untuk kita isi dengan salat adalah sabda Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan atau melaksanakan salat dan ibadah-ibadah di malam Lailatul Qadar karena imanan, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala tentang berbagai macam faedah, besarnya manfaat Lailatul Qadar itu, mereka iman betul, mereka yakin betul tentang keutamaannya, wahtisaban, dan dia mengharapkan ikhlas karena Allah, ridho karena Allah, melaksanakan perintah tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan ampuni dosa-dosa masa lalunya, terutama dosa-dosa kecil, dan mudah-mudahan diharapkan juga dosa-dosa besarnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau amalan lain di antara yang paling disukai di malam-malam Lailatul Qadar ini adalah kita banyakkan doa. Kita banyakkan doa. An Aisyata qalat law alimtu ayya lailatin Lailatul Qadri lakana aksara du'ai fiha an as'alallaha al-afwa wal afiyah. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Andaikan aku tahu malam Lailatul Qadar itu malam yang mana, pasti begitu, maka pada malam itu aku akan memperbanyak doaku untuk meminta kepada Allah al-af wal afiyah, meminta pengampunan dan keselamatan. Jadi di sini kita bisa mendapatkan informasi dari istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, di antara yang paling penting untuk kita lakukan di malam-malam kemuliaan 10 hari terakhir adalah memperbanyak doa. Oleh karena itulah kita sepantasnya lah untuk menyibukkan diri dengan banyak melaksanakan ibadah sholat, banyak melaksanakan doa di malam-malam kemuliaan tersebut. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ad-du'a fil lailati ahabbu ilayya minas shalah. Doa pada malam-malam itu lebih aku cintai dibandingkan sholat. Jadi ini pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri. Imam Asy-Syafi'i mengatakan ustuhibba an yakuna ijtihaduhu fi nahariha kajtihadihi fi lailiha. Dianjurkan
untuk bersungguh-sungguh di siang hari 10 hari terakhir ini juga sebagaimana kesungguhan dia di malam-malamnya. Fad-du'a fi Lailatul Qadar kana masyhuran wa ma'rufan inda sahaba. Jadi memang doa di malam-malam Al-Qadar ini adalah amal-amal yang memang sangat diamalkan dan dilakukan, terkenal pada zaman sahabat. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada satu doa istimewa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada Aisyah ketika Aisyah bertanya kepada beliau. Aisyah ini sering bertanya dan dapat banyak ilmu dari Rasulullah. Di antara pertanyaan Aisyah adalah, qalat Aisyah, ya Nabi Allah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadar? Rasul, Nabi Allah, apa pendapatmu? Apa yang harus aku lakukan jika aku ketemu dengan Lailatul Qadar itu? Ma'akul, apa yang harus aku ucapkan? Qala, Rasul menjawab, takulin, ucapkanlah ini, kata Rasul. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampuni, maka ampunilah daku. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampuni, maka ampunilah daku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kata kunci dalam hadis ini satu, yaitu al-afu. Satu kata saja, ya Allah, sesungguhnya Engkau afu. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, Engkau senang dengan pengampunan. Fa'fu anni, ampuni daku. Luar biasa, kata singkat diajarkan Nabi kepada istrinya yang tercinta. Secara bahasa, al-afu asluhu al-mahwu wa tams. Secara bahasa, al-afu itu secara bahasa artinya adalah penghapusan. Penghapusan dan pelenyapan. Penghapusan dan pelenyapan. Al-mahwu wa tams. Ma'khuzun min afatir riyah al-athar. Diambil dari angin yang menghapus semua bekas-bekas. Kalau di padang pasir itu ada tapak, ada apa yang terdapat di padang pasir itu, ketika diterjang oleh angin, habis semua bekas-bekas tersebut. Itu menggunakan kata afa. Jadi gambaran daripada doa ini adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di Lailatul Qadar itu al-afu, pengampunan dan penghilangan semua bekas-bekas dosa kita. Kita minta diampuni, dihilangkan, penghilangan semua jejak-jejak daripada dosa kita. Nah, itu luar biasanya kata al-afu itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka doa Nabi seperti ini perlu sekali untuk kita amalkan. Ada satu kata lain yang hampir sama, yaitu al-maghfirah, yang sering kita juga minta, faghfirli, ampuni aku. Nah, secara bahasa al-maghfirah itu dari kata ghafara, yaitu as-satr wat taghtiyah, tapi tamrin wat tajawuz, ya, wat tajawuz anis sayyi'ah wa adamul mu'aqabah. Itu arti dari al-maghfirah. Ghafara
Ya, ghafara itu dia diampuni, ditutupi. Ditutupi. Coba bisa kita bedakan maknanya. At-taghtiyah itu ditutupi. Ditutupi, kemudian dilewatkan. Dilewatkan dan tidak dihukum. Jadi kalau arti ditutupi itu sebenarnya ini kan dosa kita lakukan, itu ada bekasnya. Itu ada bekasnya. Nah, kalau ada bekas ditutup, artinya kalau dibuka lagi itu bisa diangkat lagi. Contoh kalau di dunia kalau ada orang punya kasus, itu kan bisa diangkat ke pengadilan. Nah, sangat mungkin itu ditutup masalahnya sehingga gak diangkat, gak dihukum. Kenapa? Ditutup masalahnya. Akhirnya tidak diperkarakan. Nah, satar seperti itu. Kalau mahu habis ditarik berkasnya. Kalau afu itu ditarik berkasnya, hilang. Begitu, hilang. Sehingga tidak ada sama sekali bekasnya. Sehingga kalau kita melihat perbedaan dari as-satr, meskipun as-satr dan maghfirah ini juga sangat-sangat luar biasa nikmatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan ya, tentang bagaimana nikmat satr dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, yudnal mu'min min rabbih. Di padang mahsyar yang ketika pengadilan, Tuhan, seorang mukmin didekatkan kepada Tuhannya. Sudah dipanggil, dekatkan kepada Tuhannya. Yudnal mu'min, sehingga ya mendekat hatta yadha alaihi kanafahu fa yuqarriruhu bi dzunubihi. Lalu Allah tutup dia, kemudian Allah minta dia untuk mengakui kesalahannya. Ta'rif zamba kaza? Kamu masih ingat enggak? Kamu melakukan kesalahan ini. Yaqul arif. Betul, Tuhanku, aku sadar, aku paham itu, aku mengakui lah. Yaqul rabbi, ya, a'rifu marratain. Ya, yaqul rabbi a'rifu marratain. Fa yaqul satartuha fid dunya. Lalu kata Allah, aku telah tutupkan di dunia, tidak aku hukumkan kamu ketika di dunia. Wa aghfiruha lakal yaum, dan aku ampuni engkau pada hari ini. Nah, Allah menggunakan kata apa? Yaghfir. Di sini Rasulullah menggunakan kata wa aghfiruha lakal yaum. Aku ampuni engkau, tutup, aku lewatkan, enggak aku hukum pada hari ini. Nah, itu makna daripada maghfirah. Itu nikmat luar biasa. Ada kesalahan nggak dianggap atau nggak dihitung oleh Allah. Udahlah aku ampuni, aku lewatkan saja masalah itu, kasus itu. Tapi kalau al-afu itu Allah hapuskan. Allah hapuskan masalahnya. Bahkan kalau kita melihat tafsir Al-Qurtubi, ya, beliau mengatakan bahwa kalau maghfirah itu memang tidak dihukum sama sekali, belum sampai ke tingkat hukuman, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau al-afu ini ya sudah dihapuskan sebelum masalah, atau ketika sudah terjadi masalah ya dan telah jatuh hukumannya, Allah ampuni juga, itu juga masuk dari kategori al-afu. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa ini menjadi sangat-sangat penting untuk kita amalkan. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pengampun. Engkau maha pengampun. Minta kepada engkau ya Allah, aku minta kepada engkau tuhibul afwa, karena engkau suka mengampuni, ampuni daku. Hilangkan dosa-dosaku ya Allah, hapuskan dosa-dosaku ya Allah, karena dosa itu pasti akan mencelakakan diriku. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah,
Disinilah esensi takwa. Ketika kita mendapatkan pengampunan seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala di penghujung dari ibadah puasa kita, insya Allah itulah atau fitrah manusia akan kembali setelah Ramadan. Mudah-mudahan doa ini setulus-tulusnya, sekencang-kencangnya kita minta kepada Allah di malam-malam 10 malam terakhir saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun doa-doa lain yang diajarkan oleh Rasul atau permintaan apapun yang kita inginkan silahkan dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada kita terhadap dosa-dosa yang kita lakukan sehingga kita hidup kembali dalam keadaan fitrah suci menjadi orang-orang yang bertakwa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.